Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dwi Saputra dengan NIM 232410101072 dari kelas A dan program studi Sistem Informasi. Sini saya akan membahas terkait LKM 8 pada mata kuliah Data Mining. Kita mulai saja. Pertama, itu buat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset Adul CSV. Tuliskan penjelasan, analisis, dan akurasinya. Pertama, untuk shortcut-nya itu diawali dengan mengimport hal-hal yang perlu untuk melakukan klasifikasinya. Pertama, itu kita import train test split dari Skyline Model Selection, dimana itu nanti akan membagi dataset ke data latih dan juga data uji. Kemudian from Skyline preprocessing, sebagai preprocessingnya kita akan import label encoder, dimana ini akan mengubah variabel kategoris seperti yang berbentuk teks atau string ke dalam bentuk numerik. Kemudian from Skyline assemble, import ada bus classifier, ini adalah model yang akan kita gunakan. Kemudian from Skyline metric ini itu import untuk mengevaluasi modelnya, yang dimana nanti ada akurasinya, kemudian ada classification reportnya, dan import pandas SPD ini untuk manipulasi dataset. Nah, break df.head ini untuk menampilkan 5 data pertama, dimana itu ada di sini, dan df info itu yang sebelah sini. Jadi sini kita bisa tahu ada 15 kolom, rank indeksnya itu 32561, enter IS-nya itu enter IS jadi ya. Kemudian 0 to 32560. Nah, untuk boostingnya itu seperti ini. Pertama, kita itu yang bertipe data objek itu akan masuk ke kategori calls, dipilih dan disimpan. Kemudian kategori calculus ini itu menghapus income. Kenapa dihapus? Karena income ini akan dijadikan sebagai targetnya. Kemudian DF kategori cal ini, DF kategori calculus plus income ini itu akan membuat data frame baru, di mana isinya itu kolom data yang kategori dan juga income. Kemudian DF kategori plus ini itu akan replace baris-baris yang tanda tanya ini, isinya tanda tanya seperti ini, diubah jadi ini PD titik na, kemudian drop na, itu berarti dihapus barisnya. Nah, selanjutnya pada bagian label encoder ini itu akan mengubah variabel kategoris ke dalam bentuk numerik, dimana setiap proses ini dilakukan. Nah, setelah itu DF categorical drop income ini itu akan menghapus kolom income. Itu menghapus kolom income karena income ini itu akan dijadikan sebagai targetnya. Jadi X ini hanya menyimpan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk melakukan prediksi, sedangkan Y ini itu fitur yang ingin diprediksinya income. Oleh karena itu income dihapus dari yang kategori ini, nah dipindahkan ke yang Y karena dia sebagai target yang ingin diprediksi. Nah, berikut untuk pembagian data latihnya yaitu 20% untuk data uji, 80% untuk data latih. Kemudian untuk modelnya itu ada bus classifier dengan 100 pohon keputusan atau 100 estimator, dan ini yang dilatih itu X-train dan juga Y-train. Kemudian pada Y-pred ini akan memprediksi berdasarkan hasil dari data pengujian, kemudian akurasi skornya itu dengan label yang sebenarnya, kemudian label yang diprediksi, kemudian akurasi rounded ini untuk mengambil, jadi akurasinya itu 2 angka desimal saja biar lebih dibulatkan. Kemudian ini untuk reportnya itu hasil dari classification reportnya, dan ini print akurasi model. Print akurasi ini dengan memanggil akurasi rounded, jadi hanya 2 angka desimal saja nanti. Kemudian print classification report dengan memanggil report. Nah, berikut outputnya akurasi model, yaitu akurasinya itu 0,83 atau 83%, dan untuk classification reportnya itu seperti ini, dimana terdapat precision itu data yang prediksi data yang positif, kemudian recall ini data-data positif yang benar sesuai prediksi, dan F1 score ini keseimbangan dari precision dan recall atau keharmonisan. Support ini jumlah sampel yang diujinya, dan akurasinya itu 83%. Kemudian ada macro, FVG, dan juga weighted FVG.
Nah, kita lanjut ke hasil dan analisis data. Gimana? Pada bagian hasil dan analisis data ini dapat di sini kita dapat mengetahui akurasinya itu 83%. Ini menunjukkan bahwa model itu mampu memprediksi dengan cukup baik secara keseluruhan. Kemudian precision dan recall pada kelas 1 yang lebih dari 50K itu precisionnya 68%, dari semua prediksi lebih dari 50K hanya 68% berarti yang benar. Kemudian recall 50%, model hanya menangkal 50% dari semua data sebenarnya yang lebih dari 50K. Ini berarti model lebih baik dalam mengenali pendapatan yang lebih kecil dari 50K, namun agak kesulitan mengenali yang lebih dari 50K atau kelas minoritas. Nah, sini terdapat ketidakseimbangan atau kelas imbalance, di mana jumlah orang dengan penghasilan kurang dari sama dengan 50K itu jauh lebih banyak, sehingga model itu akan lebih berpihak ke kelas yang mayoritas. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi recall kelas lebih dari 50K menjadi cukup rendah. Seperti ini, 50%. Jadi itu cukup rendah. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan analisis data sebelumnya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa model Adabus Classifier itu berhasil mencapai akurasi sebesar 83%, di mana ini menunjukkan bahwa model cukup efektif dalam prediksi apakah seseorang itu memiliki penghasilan lebih besar dari 50K dolar atau tidak berdasarkan data kategori yang telah di-encoding sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur kategori memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan pendapatan seseorang. Walaupun begitu, model ini masih menghadapi tantangan dalam mendeteksi kelas minoritas, di mana yang minoritas tadi itu kan pendapatannya di atas 50K, yang dapat diatasi dengan teknik penyeimbangan data ataupun melakukan tuning parameter. Jadi, secara keseluruhan, model ini layak digunakan sebagai baseline atau dasarnya lah, karena dapat memberikan hasil awal yang cukup kuat. Namun, jika digunakan untuk penggunaan yang serius dalam prediksi penghasilan ataupun sistem pendukung keputusan, model ini tentu saja perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan pengenangan data imbalance, fitur tambahan, atau bisa juga dengan melakukan eksplorasi model alternatif yang lain untuk meningkatkan akurasi modelnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.